Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa. Dan ketika dimandikan, dia berkata, "Demi Allah, wahai orang yang tukang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut adalah tahap terakhir dalam kehidupan sebelum dicabutnya roh seseorang. Dan istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti penderitaan kematian atau kesakitan yang mendahului kematian. Saat seseorang berada dalam tahap sakaratul maut, organ-organ tubuh mulai berhenti berfungsi dan proses kematian secara perlahan-lahan dimulai. Tahap sakaratul maut dapat diikuti oleh tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa kematian akan segera terjadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa saja yang terjadi ketika proses pencabutan ruh dan peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam keadaan sakaratul maut. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dalam suatu hadis bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintah oleh Allah." Ruh tersebut lalu meminta bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku, dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau datang ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan meminta bukti dariku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku itu." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya. Bagi bukti, setelah itu temuilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut itu pergi ke surga untuk mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika malaikat maut ini menunjukkan apel kepada ruh tersebut, maka keluarlah dia dari jasadnya dengan segera tanpa merasakan sakit serta jernihnya mati. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini." Lisan tersebut tak akan berhentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut pun kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Artinya, malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa orang itu lewat mulutnya karena ada zikir yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Maka datanglah malaikat maut menghampiri tangan hamba tersebut. Ternyata dari tangan tersebut keluarlah amal sedekah. Kemudian tangan itu berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia banyak bersedekah menggunakan aku, dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan pena, dan melawan orang-orang kafir menggunakan aku, yakni menggunakan tangan." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majelis ilmu, dan taklim dengan aku." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah sini. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan, dan zikir dengan aku." Maka datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, melihat kedua orang tuanya, dan melihat orang-orang yang soleh menggunakan kami." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuanku, sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkanlah pada roh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya dan diperlihatkan pada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakan, dan keluarlah roh hamba tersebut dengan barokah asma Allah, dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Maka apakah tidak hilang azab yang sedih darinya bila dadanya tertulis asma Allah? Bagaimana tertulis? Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya. Surat Az-Zumar
ayat 22. Maka apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan dan 5 perkara sebagai penawar, yakni obatnya. Yang pertama, dunia adalah racun yang mematikan dan zuhud adalah penawarnya. Harta adalah racun yang mematikan dan zakat adalah penawarnya. Ucapan adalah racun yang mematikan, sedangkan zikir adalah penawarnya. Umur adalah racun yang mematikan dan taat kepada Allah adalah penawarnya. Sepanjang tahun adalah racun yang mematikan dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami nazak, yakni sakaratul maut, ada panggilan yang menyeru dari sisi Allah yang berbunyi, tinggalkanlah dia supaya bisa beristirahat sebentar. Ketika roh sudah sampai di dada seseorang, dia berfirman, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar. Begitu juga ketika roh sampai pada kedua lutut dan pusar. Ketika sampai pada tenggorokan, datanglah seruan yang berbunyi, tinggalkanlah dia, sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lain. Maka berpamitanlah mata dengan mata, seraya berkata, Assalamualaikum la yaumul qiyamah. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki, dan ruh berpamitan dengan jasad, dan iman berpamitan dengan lisan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitnya makrifat dan iman dengan hati. Dan tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, dan hati tanpa makrifat. Na'udzubillahi min zalik. Lalu bagaimanakah nanti keadaan hamba yang ada pada liang lahat, sedangkan di sana tidak melihat sesuatu apapun, tidak ada ibu, tidak ada bapak, anak-anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa hijab? Maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang mulia, sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seseorang adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan Anda semua dari hilangnya iman. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya setan yang dilaknat Allah mendatangi dan duduk di atas kepala seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu setan itu berkata kepadanya, tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua, agar engkau selamat dari kepayahan. Ketika itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu, tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah, dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud agar selamat dari siksa Allah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apakah yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati, dan berbuat zalim terhadap sesama. Maka orang yang dalam hatinya ada 3 sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal yang paling berat dirasakan mayat adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu, setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena sangat hausnya pada waktu itu, setan datang padanya dengan membawa tempat air dari es dan menggerak-gerakannya. Maka berkatalah orang mukmin, berilah aku air. Dia tidak tahu bahwa itu setan. Maka setan berkata, katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air. Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan datang pada telapak kakinya dan menggerak-gerakkan tempat air. Lalu ia berkata, katakanlah Rasulullah pembohong, maka engkau akan kuberi air. Jika orang itu celaka, dia menurutinya, karena dia tidak sabar dalam kehausan, dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Dan jika orang itu beruntung, maka dia menolak permintaan setan dan dia memikirkan akibatnya. Sebagaimana diceritakan kisah Abu Zakaria Az-Zaid ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang waktu dia sedang menghadapi sakaratul maut dan mengajarinya kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk kedua kalinya, tapi dia tetap memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkannya. Diulangi sampai 3 kali dan Abu Zakaria berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka dia pun pingsan di depan teman-temannya. Setelah Abu Zakaria sadar dan pingsannya yang sesat,
dan merasa ringan, dia membuka matanya dan berkata pada mereka, "Apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku?" Mereka berkata, "Ya, kami mengajarkanmu syahadat sebanyak 3 kali, dan engkau berpaling 2 kali. Dan engkau berkata pada saat yang ketiga, aku tidak akan mengucapkan." Abu Zakaria menjawab tentang kejadian tersebut, "Aku didatangi iblis yang membawa tempat air dan duduk di kananku sambil menggerak-gerakkan tempat air. Dan dia berkata kepadaku, 'Apakah engkau membutuhkan air?' Aku berkata, 'Iya.' Dia berkata lagi, 'Katakanlah Isa anak Allah,' maka aku berpaling darinya. Kemudian setan mendatangi pada kakiku dan berkata padaku seperti tadi. Dan untuk ketiga kalinya, ia berkata, 'Katakanlah, tidak ada Tuhan.' Aku pun berkata, 'Aku tidak akan mengucapkan.' Maka iblis membanting tempat air tersebut dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolakmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya." Beliau menjelaskan kepada para sahabatnya. Diriwayatkan dari Mansur bin Amr, ia berkata, ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi menjadi 5. Hartanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikat maut, dagingnya untuk cacing tanah, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk para musuh dan setan yang akan menghilangkan keimanannya. Lalu Mansur bin Amr berkata, "Jika ahli waris pergi membawa harta, maka malaikat maut pergi membawa ruh, cacing tanah pergi membawa daging, dan musuh membawa kebaikan. Itu tidak apa-apa, bukanlah sebuah masalah. Tapi jangan sampai setan membawa iman, memisahkan dari agama Islam. Karena pisahnya ruh dari jasadnya itu bukanlah pisah dengan Tuhan, dan tidak ada yang tahu setelah itu. Maka rugilah orang yang kehilangan keimanannya. Na'udzubillahi min zalik." Diterangkan dalam suatu hadis, ketika ruh berpisah dengan badannya, ada panggilan dari langit sebanyak 3 kali. Yang pertama berbunyi, "Hai anak cucu Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu?" Seruan yang kedua berbunyi, "Apakah kamu mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kamu?" Dan seruan yang ketiga berbunyi, "Apakah kamu membunuh dunia ataukah dunia yang membunuh kamu?" Dan ketika mayat diletakkan pada tempat pemandian, maka terdengar panggilan 3 kali. Yang pertama, "Hai anak cucu Adam, di mana badanmu yang kuat dan apa yang telah menjadikan kamu lemah?" Panggilan yang kedua berbunyi, "Di mana lisanmu yang fasih dan apa yang telah membungkammu, membuatmu diam?" Lalu panggilan yang ketiga berbunyi, "Di manakah para kekasihmu dan apa yang telah membuatmu susah?" Ketika mayat diletakkan pada kain kafan, maka terdengarlah 3 panggilan. Yang pertama, "Hai anak cucu Adam, kamu akan bepergian yang jauh tanpa membawa perbekalan." Yang kedua, "Kamu akan keluar dari rumahmu dan kamu tidak akan kembali lagi." Dan yang ketiga, "Kamu akan naik seekor kuda yang tidak pernah kamu naiki sebelumnya dan selama-lamanya. Kamu akan kembali ke sebuah rumah yang penuh dengan kesusahan." Ketika jenazah diletakkan di atas keranda, maka terdengarlah 3 panggilan, "Hai anak cucu Adam, berbahagialah kamu jika kamu termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Berbahagialah kamu jika amal-amal termasuk amal yang soleh, dan berbahagialah kamu jika kamu berteman dengan ridho Allah. Akan tetapi, celakalah kamu jika kamu berteman dengan murka Allah." Ketika mayat diletakkan untuk disolati, maka ada 3 seruan, "Hai anak cucu Adam, semua amal yang engkau kerjakan akan terlihat. Jika amalanmu bagus, maka terlihatlah kebagusan. Jika amalanmu jelek, maka terlihatlah kejelekan." Ketika mayat diletakkan di pinggir kubur, ada 3 kali panggilan. Yang pertama, "Hai anak cucu Adam, bekal apa yang kau persiapkan dalam dunia yang penuh keramaian untuk menghadapi tempat yang hina ini?" Yang kedua, "Apa yang kamu bawa dari kekayaanmu untuk menghadapi kekafiranmu sekarang?" Yang ketiga, "Dan cahaya apa yang kamu bawa untuk menyinari kegelapan ini?" Lalu ketika mayat diletakkan pada liang kubur, ada 3 seruan. Yang pertama, "Hai anak cucu Adam, engkau tertawa di atas punggungku, dan sekarang menangislah kamu di dalam perutku. Di atas punggungku engkau bergembira, maka sekarang bersusahlah di dalam perutku." Panggilan yang terakhir berbunyi, "Dan di atas punggungku engkau berbicara, maka sekarang diamlah engkau di dalam perutku." Ketika para manusia meninggalkan pemakaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, tinggallah engkau sendiri tanpa teman, dan mereka meninggalkanmu dalam gelapnya kubur. Sungguh engkau telah durhaka kepadaku. Demi para manusia,
istri, dan anak-anakmu. Sedangkan aku sangat berbelas kasihan kepadamu hari ini dengan belas kasih yang mengagumkan bagi para makhluk, dan aku lebih berbelas kasihan daripada belas kasih orang tua kepada anaknya." Imam Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya bumi berseru setiap hari dengan 10 kalimat yang berbunyi, 'Hai anak cucu Adam, engkau berjalan di atas punggungku dan engkau akan kembali ke dalam perutku. Engkau berbuat maksiat di atas punggungku dan engkau akan disiksa di dalam perutku. Engkau tertawa ria di atas punggungku dan engkau akan menangis di dalam perutku. Engkau makan barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan dimakan cacing di dalam perutku. Engkau bergembira di atas punggungku dan engkau akan susah hati di dalam perutku. Engkau menumpuk-numpuk barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan hancur di dalam perutku. Engkau berjalan dengan riang di atas punggungku dan engkau akan diam dengan susah hati di dalam perutku. Engkau berjalan dengan cahaya terang di atas punggungku dan engkau berada dalam kegelapan di dalam perutku. Engkau berjalan berjamaah berombongan di atas punggungku dan engkau akan duduk sendiri di dalam perutku." Diterangkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya alam kubur memanggil-manggil setiap hari 3 kali. Yang pertama, aku adalah tempat sendirian yang penuh dengan kesusahan, kalajengking, dan ular. Yang kedua, aku adalah rumah kegelapan. Dan yang ketiga, aku adalah rumahnya cacing dan apa yang kau persiapkan untukku. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap hari alam kubur berseru 5 kali. Alam kubur berseru, "Aku adalah tempat yang sendirian, sunyi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Aku adalah rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku adalah rumah tanah, maka buatlah alas yaitu amal yang soleh. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka bawalah penawarnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan tetesan air mata karena takut kepada Allah. Aku adalah rumah tempat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar kamu bisa menjawab pertanyaannya." Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah SAW masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasa. Lalu Rasulullah SAW berkata, 'Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin.'" Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku dan tidur terlentang. Dengan tidak sengaja, aku mencari uban yang ada pada jenggotnya dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih. Maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, "Sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku dan tinggallah umat yang tanpa nabi." Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajahnya hingga beliau terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Maka aku ceritakanlah apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit?" Aku pun berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Engkau dulu yang mengatakan." Dan aku pun berkata, tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayat daripada saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkannya berduka cita di belakangnya, dan mereka berkata, "Duh ayah, duh ibu." Orang tuanya berkata, "Duh anakku." Maka Rasulullah berkata, "Ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu." Aku pun berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayat daripada saat ia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segala amal perbuatannya, dan setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya. Rasulullah SAW berkata, "Apa yang lebih berat dari yang engkau katakan?" Aku pun berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, yakni saat yang paling menyedihkan bagi mayat, adalah saat masuknya tukang memandikan mayat ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin pemuda itu dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya, dan melepaskan sorban para syekh dari fuqaha dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu, rohnya memanggil dan berseru saat melihat jasadnya telanjang
dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dia berkata, "Hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut." Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, "Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa." Dan ketika dimandikan, dia berkata, "Demi Allah, wahai orang yang tukang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa." Dan ketika selesai memandikan dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh tersebut berseru, "Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku, agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku. Karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat." Ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah ruh, dan ia berseru lagi, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan engkau tergesa-gesa membawaku, sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku." Kemudian mayat berseru lagi, "Demi Allah, hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anak-anakku menjadi yatim. Maka janganlah kalian menyakitinya, karena hari ini aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya." Dan ketika jenazah diletakkan pada keranda ruh berkata, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku. Karena hari ini aku berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Ketika jenazah dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, roh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dan ruh berkata, "Hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainkanku, dan ambillah hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun. Dan atas dunia Allah menghisapku, sedangkan engkau bersenang-senang dengannya, dan engkau tidak mendoakan aku." Ketika para jamaah mensolati jenazah dan sebagian keluarga dan kerabatnya pergi dari tempat solat, ia berkata, "Demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit akan dilupakan oleh orang yang hidup. Akan tetapi, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat lebih dingin dari air yang dingin dalam hati orang-orang yang hidup. Akan tetapi, janganlah cepat-cepat pulang." Dan ketika mereka meletakkan mayat di sisi kubur, ia berkata lagi, "Demi Allah, hai jamaahku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua. Akan tetapi engkau tidak mau mendoakanku." Dan ketika mayat diletakkan pada liang lahat, ia berkata lagi, "Demi Allah, hai ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama. Maka janganlah kalian lupa mendoakan aku." Dalam suatu hikayat, Abi Kilabah menceritakan, beliau bermimpi seakan-akan kuburan-kuburan terbelah, dan para mayitnya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggir kubur, dan di depan setiap mayat ada talam dari nur. Dan Abi Kilabah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat apa-apa dari nur cahaya. Abi Kilabah bertanya pada laki-laki tersebut, "Kenapa aku tidak melihat cahaya di depanmu?" Maka laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya dan bersedekah untuknya, dan cahaya itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut. Sedangkan aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak berdoa dan bersedekah untukku. Karena itu tidak ada cahaya padaku hingga aku malu kepada tetanggaku." Maka ketika terbangun, Abi Kilabah menemui anak orang tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur, dan berkatalah anak itu, "Aku bertaubat di depanmu dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya." Maka giatlah dia dengan taat, berdoa dan bersedekah untuk ayahnya,
Maka setelah sekian lama, Abi Kilabah bermimpi lagi di dalam tidurnya, yaitu tentang kuburan-kuburan tersebut dan keadaannya. Dia melihat cahaya di depan laki-laki tersebut yang cahayanya lebih terang dari matahari dan melebihi daripada teman-temannya. Maka dia berkata, "Hai Abi Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetangga." Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut masuk ke tempat seorang lelaki di Iskandaria. Pemuda itu berkata, malaikat maut menjawab, "Saya malaikat maut." Maka bergetarlah daging di antara lambung dan belikatnya. Lalu malaikat maut berkata, "Apa yang aku lihat pada dirimu ini?" Pemuda itu berkata, "Karena aku takut dari api neraka." Maka berkatalah malaikat maut tersebut, "Aku akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkanmu dari api neraka." Pemuda itu berkata, "Baiklah." Malaikat maut lalu mengambil lembaran dan menulis di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia berkata, "Kalimat ini dapat mencegah dari api neraka." Subhanallah. Ada seorang pemuda ahli marifat mendengar pemuda yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemuda ahli marifat itu mengatakan dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Maka pemuda ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu berkata, "Semua orang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut itu tidak bisa menyamai sedikit pun pada bobot basmalah. Dan aku berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun. Karena sesungguhnya malaikat maut yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya orang yang terkena musibah kematian lalu merobek-robek bajunya dan memukul-mukul dadanya, maka seakan-akan ia mengambil tombak untuk memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menghitamkan baju atau pintu ketika menghadapi musibah, atau memukul-mukul toko, atau memotong-motong pepohonan dan memotong-motong rambut, maka dari setiap rambut dibangun untuknya sebuah rumah dalam neraka dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah dan keadilan orang tersebut. Selama pintu tersebut masih berwarna hitam dan disempitkan kuburnya, ibaratkan hisab baginya, dan dia dilaknati oleh semua malaikat yang ada di bumi dan di langit, dan ditulis untuknya 1000 kesalahan dan dibangunkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Dan barang siapa merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek-robek agamanya. Dan jika orang tersebut menampari pipi dan mencakar wajahnya, maka Allah haramkan baginya untuk melihat zatnya Allah yang mulia." Dalam suatu hadis diterangkan, ketika anak cucu Adam meninggal dunia dan berkumpul orang-orang yang menjerit-jerit dalam rumahnya, maka berdirilah malaikat maut pada pintu rumahnya dan berkata pada orang-orang tersebut, "Jeritan apa ini? Demi Allah, tidak akan berkurang umur dan rezeki dari kalian, dan aku tidak akan menganiaya seorang di antara kalian. Jika kalian menjerit karena aku, maka aku hanyalah hamba Allah yang diperintahkan. Dan jika karena si mayat, maka dia adalah orang yang terpaksa. Dan jika karena Allah, maka kalian adalah orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku akan kembali dan kembali lagi pada kalian." Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembahasan kali ini, kita bisa simpulkan bahwa meskipun sakaratul maut dapat menjadi momen yang menakutkan atau sulit untuk dihadapi, namun momen ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menjadi bahan renungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi tahap sakaratul maut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual terpenuhi saat seorang memasuki tahap terakhir dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.